Dianjurkan pakai baju bersih. Wa tahsinul hayati, penampilan dijaga. Penampilan dijaga. Ini banyak sekarang mahasiswa malas nyuci baju, duduk di dekat kawan, dia senyum, kawan pingsan. Penampilan nggak terlalu diperhatikan. Pas ditanya sama dosen, kenapa kamu nggak memperhatikan penampilan? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah hati kamu. Pakai hadis pula tuh jawabnya. Biizalati ma yu'khadhu lil fitrah. Memperhatikan penampilan dengan cara apa? Biizalati ma yu'khadhu lil fitrah. Membuang yang wajib, yang mesti dibuang menurut fitrah hadis. Kata Nabi mesti dibuang. Apa itu yang mesti dibuang? Kuku. Apalagi bulu ketek. Apalagi uksus syarib wa'ful liha, kumis potong. Dulu mereka kumisnya panjang, kalau makan sampai masuk-masuk dulu. Jenggot panjang. Ketika Nabi SAW datang, apa kata Nabi? Uksus syarib, potong kumis, kumis potong sebatas tepi bibir, wa'ful liha, jenggot panjang. Wa'ful liha, pelihara jenggot. Pelihara. Oh, Ustaz sekarang memelihara. Ini bukan memelihara, mampadiakan jangwit. Beda memelihara. Orang memelihara itu dirapikan. Ini sekarang banyak orang nyebut memelihara, tapi sudah kemana-mana. Itu kalau bahasa kami, mampadiakan, membiarkan. Jadi penampilan yang bagus itu ikut sunnah. Apa itu maksudnya? Membuang yang mesti dibuang. Kuku mesti dibuang, kuku dipotong, bulu ketiak dicabut, kumis dipendekkan, jenggot dipelihara. Wa tatibur raihah inda dukhul lil masjid, pakai parfum masuk ke masjid. Kadang ada orang pakai parfum, cuman parfum itu kalah. Mandi dulu. Mandi dulu. Sesudah mandi, ganti baju baru pakai parfum. Ini tak mandi, baju tak berganti, dipakai parfum. Hidung kita sensornya bingung. Apa yang mau kucium nih? Disalahkan juga parfum. Enggak harum parfum nih. Dihilangkan dulu bau, takhalli dulu. Habis takhalli baru tahalli. Tahalli mandi, ganti baju, jangan berkeringat-keringat disimpan. Ini ya, belajar dari hadis. Saya tak mau bicara yang tak ada dalam. Jangan katakan ini kata saya membaca syarah saja. Wa ala nahwil ulama, seperti mengikut contoh para ulama. Ulama-ulama di Mesir itu, mereka tidak kaya seperti ulama-ulama Saudi Arabia. Mereka, ingat saya dulu dosen tauhid, namanya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Khuli. Kalau masuk ke kelas, rambut rapi, pakai minyak, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi. 2 jam bicara tauhid. Dan yang paling salut, enggak ngelihat kitab. Bisa bicara 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Kenapa enggak ngelihat kitab? Tunanetra. Kalau ada yang ribut-ribut di situ, uskut ya himar, uskut ya himar. Setelah saya ngajar, uskut ya himar itu artinya, keledai, dia minta keledai. Setelah saya jadi dosen, baru saya tahu sulitnya ngomong. Baru ngomong di kelas 5 menit, 10 menit, habis bahan. Dia bisa ngajar 2 jam, gak berhenti ngomong. Masalah tauhid. Nulis kitab, berilmu, hafal Quran, gak melihat. Dosanya gak ada, pahalanya banyak. Rapi-rapi, luar biasa. Dulu di Darul Hadis, ada dosen kami namanya Syekh Abdul Hadi Al-Khamlisi. Abdul Hadi Al-Khamlisi.
Masuk ke kelas pakai topi pet, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Ada satu lagi, Syekh Idris bin Dawiyah, 2 tahun dia ngajar kami, nggak pernah pakai celana panjang, pakai jubah terus. Maroko macam-macam, ada yang pakai celana jeans, ada yang pakai. Saya belum pernah lagi meniru gaya Syekh Abdul Halim Al-Khamlisi, Abdul Hadi Al-Khamlisi. Intinya apa? Mereka rapi-rapi, bersih-bersih, Masya Allah. Wa nadaba dzalika lil ulama, dianjurkan seperti itu para ulama wal muta'allimin, ulama dan orang-orang yang belajar. Jadi kita ketika belajar itu, belajar di Mesir itu sama aja. Mesir, Maroko, Sudan, sama aja. Qurannya itu juga, hadisnya itu juga, usul fikihnya itu juga, ulumul hadisnya. Tapi kita ngelihat bagaimana gaya-gaya syekh itu ngajar. Waktu acara munaqashah, pas di masjid, biasa aja gaya Syekh Omar Al-Maruf Ali. Tapi begitu munaqashah, dipakainya jubah 2 lapis, dipakainya rida, pakainya sorban. Wah. Mereka bukan mau gaya-gaya, mereka memuliakan ilmu dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Li'annahu mu'allimun, karena dialah yang ngajar. Karena kalau kita ngajar itu semuanya diikut orang, gaya bicara kita, pakaian kita. Maka jangan sampai pengajar huruf Arabnya dikerah. Huruf Arab itu di kitab, bukan dikerah baju. Daki maksudnya. Dalil. Dengan dalil. Apalagi yang dari Fakultas Tarbiyah, FKIP, Fakultas Pendidikan, itu ada praktek ngajar. Ini mengajar, praktek ngajar jam 12 siang. Jam praktek ngajar jam 12 siang, lupa pakai ketek. Wah, gini semua murid itu. Loh, Jibril kan waktu itu jadi murid Pak Ustadz. Jibril kan posisinya pakai waktu itu, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, orangnya rapi. Posisi dia kan waktu itu jadi murid. Yu'allimukum dinakum, dia sedang mengajarkan kamu agama kamu. Ini kata Nabi di ujung hadis, yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kamu agama kamu. Cuman caranya lewat pertanyaan. Jadi tidak selamanya pertanyaan yang datang ke saya jawab pertanyaan itu dari jamaah nanya. Ada juga model pertanyaan jamaah. Jamaah itu udah tahu, cuman dia mau ngasih tahu tetangganya. Dikirimnya pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya kalau utang nggak bayar Ustadz? Dia mau. Itu metode Jibril dia pakai. Wa muta'allimun bimaqalihi wa halihi. Satu sisi dia juga sebagai orang yang sedang belajar dengan Nabi Muhammad dengan ucapannya itu, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, wa halihi, kondisinya. Wa min sama, oleh sebab itu sama. Oleh sebab itu istahabba Umar radhiyallahu anhu al-bayat lil qari. Umar bin Khattab menganjurkan supaya qari pakai baju putih. Kita pun dulu sekolah SD, SMP, SMA pakai baju putih. Waktu kuliah baru macam-macam baju. Bahkan sekarang kuliah tak berbaju pula. Wastahabbahu ba'du a'immatina. Dianjurkan sebagian ulama kita untuk masuk masjid pakai baju putih. Wah, apa Ustadz? Ustadz ngomong pakai baju putih. Itu Habib Umar bin Hafiz pakai baju hitam. Yang di luar itu jubah luar, burdah. Ada jubah hitam di dalam. Jadi Habib itu kalau antum lihat, Habib itu ada pakai baju hijau, ada pakai baju merah, ada pakai baju biru, ada pakai abu-abu. Itu jubah luar. Di dalamnya tetap pakai jubah putih. Al-Azhar juga gitu. Baju Azhar itu di dalamnya putih, baru di luarnya pakai jubah hitam. Saya pakai baju Azhar waktu khutbah di Masjid Namirah. Dalam pakai jubah putih, di luar pakai jubah hitam, saya pun khutbah. Masya Allah, panasnya.
Kalau di Arab memang enak. Bulan Januari, bulan Desember, bulan Januari di Arab pakai baju gitu enak. Idul Fitri tenang. Makanya cocoknya yang pakai gitu kalau ngajarnya di Payakumbuh. Payakumbuh, nah itu enak. Jadi Pekanbaru pakai itu, habis tisu. Habis. Nah, kalau masuk masjid itu dianjurkan baju putih. Masuk masjid pakai baju putih. Ini masuk masjid pakai baju bergambar-gambar. Gambar caleg pula tuh. Aku katakan, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang bagi nadabuhu likulli ijtima'. Dianjurkan untuk pakai baju putih menghadiri setiap pertemuan. Apa saja. Ma'adal Aid, kecuali hari raya. Hari raya pakailah baju lain. Ustaz dulu perasaan pakai baju putih terus Ustaz. Ya, saya dari dulu baju putih. Dikomplain sama jamaah. Ustaz pakailah baju lain. Payah kami nyari videonya. Bajunya putih terus. Dah tahu jamaah kan apa alasan saya pakai baju putih terus? Sunnah. Idza kana indahu arfa' minhu li'annahu yauma zinah. Kalau dia punya baju yang lebih daripada itu, maka pada hari Id, Idul Fitri, Idul Adha dipakailah untuk memuliakan, untuk berhari raya. Wa azharin lin ni'mah, untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau ada kawan kita pakai baju baru, pakai kain sarung baru, pakai peci baru, pakai mobil baru hari raya, itu sebetulnya dia adalah itu enaknya kalau ngaji. Ngerti dalilnya. Ente biasanya kemarin sholat tarawih witir pakai baju putih terus. Ini hari raya kok pakai baju-baju begini. Itu kan ada dalam kitab kemarin halaman 142. Nah, biasanya orang kalau untuk membenarkan perbuatannya dalilnya dia ingat.